Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12 teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayannya kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Perkiraan dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu yaitu DMMX misalnya, ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang pergerakan asing hari ini ya, dan seminggu ke belakang teman-teman. Dan hari ini malah tambah parah guys ya. Asingnya keluar 2,3 triliun teman-teman, luar biasa ya, 2,3 T ya. Ini sangat membagongkan guys. Asingnya itu dari bulan Januari ya teman-teman ya, saya pantau itu bukan Januari ya, dari Oktober atau November itu asing udah keluar terus teman-teman dari IHSG. Pokoknya semenjak ganti presiden lah, semenjak ganti presiden. Kalau teman-teman ngikutin pergerakan asing kayak saya yang tiap hari, saya kan tiap hari ngikutin pergerakan asing tuh. Sejak Prabowo dilantik teman-teman, itu asingnya net sell terus. Ya mungkin habis dilantik dia langsung ngomong saham itu judi segala macam, dan dia nggak terlalu perhatian sama IHSG, ya udah asingnya keluar kayak gitu guys. Jadi ya namanya omongan seorang pemimpin negara gitu ya. Luar biasa banget guys ya, pengen menghancurkan indeksnya sendiri gitu ya, seorang presiden luar biasa. Ya harusnya sih, kalau menurut saya sih, kalau sebagai presiden sih harusnya ya walaupun nggak suka gitu ya, tetapi kan itu kan punya sebagian masyarakat juga yang punya saham kayak gitu ya. Harusnya ya minimal kalau misalnya nggak suka ya nggak usah ngomong kayak gitu ya, jangan jelekin gitu ya. Namanya juga ini kan saham itu adalah fasilitas yang legal di negara ya, kayak gitu. Harusnya sih nggak kayak gitu ya. Saya cukup kecewa gitu ya waktu Pak Prabowo ngomong seperti itu gitu. Dan habis dari itu asing ya keluar terus guys sampai sekarang, dan sekarang masih keluar lagi 2,3 T ya, luar biasa guys ya. Ini yang paling banyak keluar saham apa nih? Coba kita lihat teman-teman untuk yang hari ini teman-teman. Nah, hari ini yang paling banyak keluar yaitu saham BCA teman-teman ya. BCA wow luar biasa, di sini asing keluar itu 1,3 triliun. Ini lumayan banyak teman-teman ya. Kita coba lihat. Itu BCA banyak banget ya keluarnya teman-teman. Padahal BCA ini adalah brand saham terbaik ya di dunia, nomor berapa gitu saya nggak tahu, mungkin terbaik gitu ya. Dan asingnya keluar ya, mungkin ya memang Bank BCA itu bagus ya, cuman kalau negaranya asal dari Bank BCA itu kayak gini ya, mungkin asingnya ya kayak gitu guys ya, ngamanin duit dia kayak gitu. Oke, kita lihat yang kedua BNI Mandiri ya. Di sini BNI Mandiri masih dijual tapi jualnya setengahnya ya Bank BCA ya, 500 miliaran. Tapi kalau menurut saya sih untuk BNI dan BRI ini kemungkinan minggu depan akan hijau guys ya, karena mereka mau rups ya, dan dividennya lumayan. Kalau teman-teman dapat harga di harga yang sekarang itu dividennya mungkin udah nyentuh hampir 10% ya. Sangat lumayan kalau menurut saya teman-teman dividennya ini, mungkin ya minggu depan hijau lah kalau untuk BNI dan BRI. Kalau BCA udah bagi dividen tetap merah. Luar biasa ya.
Nah, lanjut yaitu di saham Telkom juga guys, ini turun juga lumayan 3,3% ya. Di sini susul MAPI, MDK, Excel, dan ini semakin kecil ya ke sini teman-teman. Nah, terus hari ini apa nih yang paling dibeli asing nih teman-teman? Yang paling dibeli asing yaitu saham Alfamart teman-teman. Nah, mungkin ini asing udah mengira ya. Ini asing, sorry. Alfamart hari ini turun 8,92%, kita lihat ya. Tapi asingnya net pay lumayan ya, 60 miliar ya. Mungkin asing udah merasa gitu ya bahwa Alfamart ini udah mulai di harga yang menarik kayak gitu ya. Kalau di Alfamart di harganya 3.000 mungkin asing mikir-mikir ya buat beli. Cuman ini udah 1000-an gitu ya, 1.900 ya. Mungkin asing udah mulai cicil guys. Tapi ya ini saya belum rekom gitu ya. Nanti dulu aja untuk Alfamart karena emang harganya masih agak lumayan tinggi. Dan Alfamart itu juga dapat isu negatif ya tentang gerainya banyak yang ditutup teman-teman di beberapa daerah. Nah, terus ini ada Pegas yang dibeli asing dan Astra guys. Nah, Astra ini hari ini asing itu nge-HK guys ya. Saya nggak tahu ini ada berita apa si Astra teman-teman. Ada berita apa ya? Hari ini langsung tiba-tiba loncat. Dan grup STS hari ini cuan guys ya di saham Astra Internasional teman-teman. Ya, kita lihat ya. STS hari ini cuan di Astra lumayan teman-teman. Kita lihat sini. Nah ini guys ya, dapat 3,2% ya. Lumayan teman-teman ya, di saat IHSG drop kita masih dapat cuan 3,2% dari saham Astra. Lumayan, dan ini dapat Mina tadi ya. Kita juga dapat Mina sama Astra nya agak lumayan teman-teman. Oke, Astra terus ada Goto. Nah, Goto ini anomali ya teman-teman. Kayak gitu ya. Naik turunnya agak susah diprediksi sih. Cuman kalau Goto di bawah 80 sih cicil bisa sih. Jadi kalau saya ditanya, Bang, masuk Goto tuh enaknya di harga berapa? Kalau saya sih di bawah 80 lah, guys. Nah, kalau misalnya Goto di 73, 74, nah waktu dia koreksi, nah ini masuk lah. Kalau di bawah 80 bisa cicil lah untuk si Goto, teman-teman. Oke, terus di sini ada TPI, INDF, BRI ya. Ini BRI ini dibeli asing satu-satunya, teman-teman ya. Big Bang yang dibeli asing ya, cuman BRI. Kenapa BRI kok dibeli asing? Nah, asing mungkin manfaatin momen. Jadi saya yakin asing yang masuk di BRI hari ini itu adalah asing yang mode trading. Kenapa? Karena hari Senin dia rups ya. BBRI teman-teman. BBRI itu hari Senin rups, kita lihat ya. Nah, ini ya, BBRI kita lihat. Oke, di sini hari ini ada beritanya tanggal 24 itu hari Senin guys tuh. Hari Senin rups. Nah, biasanya kalau rups dia akan bagi dividen ya. Lumayan dividen BRI juga dengan harga yang sekarang ini lumayan. Dan mungkin ya hari Senin ini bakal hijau ya untuk si BRI. Saat dia ngumumin dividen BRI segede gini, nah biasanya market akan merespon dan akan HK dan dia akan cuan guys ya si asingnya yang beli hari ini teman-teman. Ya, untuk BRI ya mungkin alasannya cuma itu doang untuk BRI teman-teman. Nah, kalau Mandiri besok ya hari Selasanya ya, mungkin Selasanya Bank Mandirinya hijau guys. Dan BNI-nya rebo kayak gitu. Jadi minggu ini mungkin banyak hijau ya, minggu depan mungkin banyak hijau karena BRI rup Senin, Mandiri rup Selasa, BNI rup Rebo ya. Jadi Big Bang-nya rup semua, ngumumin dividen semua dan sahamnya semoga aja Pak PP juga sahamnya hijau jadi sahamnya bisa naik, IHSG bisa naik seperti itu teman-teman. Nanti ada ADI guys, di sini ada BRPT yang dibeli asing teman-teman, ada BRIS nih, berarti mulai cicil nih asing nih guys tuh. BRIS sudah turun dalam ya BRIS ya guys ya, kita lihat. BRIS sudah turun dalam sekali loh, itu tuh mau nyampe support ya, supportnya di 1920 teman-teman. Tapi asing udah mulai beli ya, di sini udah mulai cicil ya asing ya. Nah, kemungkinan sih kalau turun juga nggak dalam lagi lah kalau udah asing beli kayak gitu guys. Semoga aja teman-teman. Nah, tapi saya nggak punya barangnya sih. Nah, di sini ada Unilever guys ya, di sini ada Cepin mulai dibeli asing, brand dan sebagainya teman-teman ya. Semakin ke bawah semakin kecil tentunya. Nah, kita lihat yang seminggu ke belakang deh ya. Seminggu ke belakang saham apa nih yang dibeli asing dari seminggu ke belakang? Oh, saham Konglo guys ya dan Astra ya. Di sini TPI dan Ratu ini emang dibeli asing ya. Cuman Ratunya merah ya guys. Asingnya nyangkut ya di saham Ratu guys. TPI naik ya, TPI dan sebagainya nih guys, bisa lihat di sini teman-teman. Rata-rata merah ya. Nah, kalau yang dijual apa nih? Seminggu ke belakang. Wow, ternyata BCA nih. BCA ini bener-bener di Lego sama asing. Bener-bener dibantai asing ya BCA, gila ya. 4T seminggu guys ya keluar dari BCA, luar biasa nih. Wow, mantap sekali. Asingnya bener-bener taking profit. Kalau di bank BCA kalau asing keluar itu bener-bener taking profit guys, yakin aku. Karena BCA adalah saham bank yang paling uptrend ya. Jadi asingnya taking profit triliunan tuh di BCA guys.
Lihat aja di sini tuh. Asing itu pasti udah akum dari pandemi sini, guys. Pasti nih. Dari sini asing akum, mereka taking profit. Udah cuan banyak lah di saham BCA untuk asingnya. Udah capital gain plus dividen tuh. Lihat, banyak banget dividennya udah bagi tiap tahun. Jadi ya biarin asing taking profit dulu ya, jangan dilawan kayak gitu guys ya. Nanti kalau udah asing udah habis barang baru masuk lah guys kayak gitu ya. Nah untuk Bank Mandiri BNI seminggu dijual ya, kemungkinan sih bentar lagi naik lah untuk si ini ya, Mandiri, BNI dan BRI karena minggu depan tuh rups. Oke guys ya, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa subscribe. Jangan mokel ya. Pentokin ya sampai 30 hari ya puasanya guys ya, biar lebarannya itu bermakna. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.